Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang permasalahan sosial dalam masyarakat. Masalah sosial adalah suatu kondisi yang terjadi di masyarakat dan kondisi tersebut dianggap sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak diinginkan, tidak diharapkan, bahkan bisa berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Contoh masalah sosial seringkali kita temui di masyarakat seperti kemiskinan, kemacetan, pengangguran, bullying, korupsi, pembunuhan, pemerkosaan, narkoba, free sex, dan lain-lain. Melalui video ini, saya akan menjelaskan tentang masalah sosial yaitu bentuk kriminalitas, kesenjangan sosial ekonomi, dan ketidakadilan. Yang pertama, yaitu ada kriminalitas sebagai masalah sosial. Kriminalitas adalah salah satu bentuk penyimpangan, khususnya perilaku yang melanggar hukum pidana tertentu. Penyimpangan dan kriminalitas merupakan dua hal yang berbeda. Penyimpangan adalah perilaku yang melanggar nilai dan norma, sedangkan kriminalitas adalah salah satu bentuk penyimpangan, khususnya yaitu melanggar hukum pidana tertentu. Namun, penyimpangan belum tentu kejahatan, karena kejahatan itu identik dengan perilaku yang melanggar hukum ataupun undang-undang. Nah, kriminalitas ini adalah suatu tindakan yang dianggap paling berbahaya bagi masyarakat. Orang-orang yang melakukan tindakan kriminalitas tentunya akan diberikan hukuman penjara atau dihukum mati sesuai dengan hukum masyarakat tempat mereka hidup. Tindakan kriminal merupakan tindakan yang bukan bawaan dari lahir. Nah, tindakan kriminal ini dapat dilakukan oleh pria ataupun wanita dari beragam usia, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, bahkan mereka yang telah berusia lanjut. Contoh tindakan kriminal antara lain yaitu pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, penculikan, pemerasan, penipuan, pencurian, pemalsuan, pelanggaran sumpah, korupsi, intimidasi atau ancaman, penyalahgunaan obat-obat terlarang, maupun lainnya. Berikut adalah salah satu contoh gambar dari bentuk kriminalitas, yaitu kejahatan kera putih. Istilah kejahatan kera putih atau white collar crime awalnya disebut business crime atau kejahatan bisnis atau economic criminality atau kejahatan ekonomi. Kejahatan kera putih atau white collar crime itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari status sosial yang tinggi. Mereka melakukan suatu kejahatan. Kejahatan kera putih antara lain pencucian uang, penggelapan, keterlibatan dalam manipulasi saham ilegal, dan penggelapan. Selain kejahatan kera putih atau white collar crime, itu ada lagi yang dinamakan blue collar crime. Nah, kalau blue collar crime itu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berasal dari status sosial yang rendah, seperti curanmor, jambret, copet, maling, dan sebagainya. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab kriminalitas. Yang pertama, itu terjadinya perubahan sosial, ekonomi, politik, seperti perang dan bertambahnya pengangguran. Kedua, pemerintah yang lemah dan korup sehingga mendorong orang mencari kesempatan untuk berbuat kejahatan. Ketiga, masalah kependudukan dan kesulitan ekonomi dapat membuat seseorang melakukan tindakan kejahatan. Keempat, pengembangan sikap mental yang keliru, misalnya ambisi yang berlebihan untuk menaikkan status membuat seseorang melakukan suap. 5. Kurangnya model atau teladan dan orang yang dituakan atau senior. Selanjutnya, ada teori tentang kriminalitas. Teori ini menjelaskan kenapa suatu tindakan kriminal itu
terjadi. Nah, ini ada dua teori. Yang pertama ada teori asosiasi diferensial, dan yang kedua yaitu teori ketegangan. Yang pertama, teori asosiasi diferensial atau differential association theory. Ini tokohnya adalah Edwin H. Sutherland. Menurut teori ini, perilaku kriminal dipelajari ketika seseorang berinteraksi dengan orang yang melakukan kejahatan dalam suatu pergaulan intim. Jadi intinya, kenapa suatu tindakan kriminal itu terjadi? Itu karena ia berinteraksi dengan orang yang menyimpang atau orang yang melakukan kejahatan. Akhirnya, itu akan mempengaruhi dia untuk melakukan suatu tindakan kriminal. Contoh, Udin yang tadinya dia adalah orang yang baik. Namun ketika dia berteman dengan Badu, nah Badu ini adalah orang yang suka mencuri. Akhirnya Udin dan Badu mencuri bersama-sama, misalnya mencuri suatu sepeda motor. Nah, hal ini berarti tindakan kriminal terjadi karena Udin berinteraksi dengan Badu dan akhirnya ia mempelajari hal-hal yang negatif dari Badu. Hal tersebutlah yang membuat Udin melakukan tindakan kriminal. Yang kedua, yaitu teori ketegangan atau strain theory. Teori ini dicetuskan oleh tokoh yang bernama Robert Camerton. Menurut teori ini, penyimpangan terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara tujuan yang dianggap baik oleh masyarakat dan cara untuk memperolehnya. Misal, seseorang ingin menjadi kaya, namun ia menggunakan cara yang salah. Misalnya korupsi. Nah, justru itu adalah hal yang bertentangan dengan nilai dan norma. Hal tersebutlah merupakan bentuk dari tindakan kriminalitas karena untuk mencapai suatu tujuan ia menggunakan cara yang salah. Contoh lainnya yaitu misalnya dalam suatu sekolah, dalam suatu kelas sedang melaksanakan ujian. Namun ada salah satu pelajar yang sangat ingin mencapai tujuan yaitu nilai ujiannya bagus. Namun ia menggunakan cara yang salah, yaitu dengan cara mencontek. Nah, hal demikianlah yang dapat dikatakan suatu perilaku yang menyimpang karena untuk mencapai suatu tujuan ia menggunakan cara yang tidak benar dan tidak jujur. Hal demikian dapat memunculkan tindakan kejahatan di kemudian hari, yaitu bisa saja bisa menjadi bibit korupsi ya. Korupsi tersebutlah yang merupakan kejahatan kerah putih atau white collar crime. Nah, dengan ada kriminalitas atau kejahatan, perlu nih diadakan suatu penanganan, yaitu bisa menggunakan cara preventif, bisa menggunakan cara represif. Cara preventif adalah cara penanggulangan dengan pola mencegah. Nah, jadi preventif ini adalah intinya melakukan pencegahan agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, bentuk dari preventif ini bisa imbauan ataupun penyuluhan. Kemudian yang kedua ada cara represif. Kalau preventif itu adalah bentuk pencegahan, represif inilah cara penanganannya setelah terjadi suatu kriminalitas atau suatu penyimpangan. Nah, kalau represif ini dia polanya lebih keras. Seperti misalnya penangkapan dan pemenjaraan sampai dengan penembakan atau pembunuhan. Contoh, ketika dalam suatu masyarakat banyak terjadi suatu tindakan kriminalitas, yaitu misalnya banyak kasus curanmor, pencurian sepeda motor, maka cara preventifnya yaitu dengan cara memberikan himbauan kepada masyarakat agar dapat mengamankan kendaraannya masing-masing atau bisa memasang CCTV
di setiap jalan. Seperti itu. Dan bisa juga melakukan perlindungan ganda ya pada sepeda motornya agar tidak dicuri orang lain. Kemudian ada cara represif. Nah, ketika pelaku curanmor sudah bisa diketahui di CCTV, kemudian dipanggil polisi, nah kemudian polisi itu bisa melakukan suatu penangkapan ataupun memenjarakan pelaku tersebut. Hal demikian dapat membuat pelaku memiliki efek jera ya. Terlebih lagi, ia langsung ditangkap oleh polisi dan dijebloskan ke dalam penjara. Kesenjangan umumnya terdapat pada suatu masyarakat. Di dalam masyarakat, secara alami ada beberapa orang yang lebih kuat, belajar lebih cepat, atau memiliki lebih dari apapun yang dianggap penting dalam masyarakat. Kesenjangan lainnya mungkin muncul karena ditentukan oleh manusia. Misalnya, kesenjangan sosial berdasarkan kekayaan. Ada perbedaan karakteristik biologis, keterampilan sosial, maupun uang mengakibatkan sistem mengelompokkan individu-individu dalam berbagai kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Stratifikasi dan kesenjangan sosial menjadi fakta yang tidak terelakkan dalam masyarakat. Batas-batas yang mengikuti stratifikasi dan kesenjangan sosial membawa dampak bagi seluruh aspek hidup manusia, termasuk hubungan kita dengan orang lain, perilaku, keyakinan, sikap, aspirasi, dan persepsi terhadap dunia sosial. Kesenjangan sosial dan stratifikasi sosial memang saling terkait. Stratifikasi sosial melembagakan pola-pola kesenjangan dan pola-pola kesenjangan menghasilkan stratifikasi sosial. Secara etimologis, kesenjangan berarti tidak seimbang, tidak simetris, dan berbeda. Kesenjangan sosial ekonomi dapat menciptakan suatu gap di dalam masyarakat. Jadi, dalam masyarakat itu terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Seringkali kita temui di kota-kota besar seperti Jakarta, banyak adanya pembangunan mewah, gedung-gedung pencakar langit, tapi di belakangnya maupun di samping gedungnya terdapat rumah-rumah kumuh. Nah, itulah salah satu contoh dari adanya kesenjangan dalam masyarakat. Kesenjangan juga terjadi di bidang politik. Seperti kita ketahui bahwa yang duduk di kursi kepemerintahan lebih dominan laki-laki dibandingkan perempuan. Hal inilah yang dapat menciptakan suatu kesenjangan sosial di dunia politik. Tidak hanya di bidang politik, kesenjangan juga terjadi di layanan kesehatan. Seperti bila ada masyarakat yang memiliki uang, tentunya akan lebih diprioritaskan dalam pelayanan kesehatan dibandingkan yang hanya menggunakan BPJS. Ada dua bentuk kesenjangan. Yang pertama, kesenjangan klasik. Kesenjangan klasik mencakup perbedaan kelas, status, kekayaan, prestis yang dimediasi oleh gender, pendapatan, dan pendidikan. Yang kedua, yaitu ada kesenjangan baru. Kesenjangan baru mengikuti kesadaran yang lebih besar akan kompleksitas global yang meningkat dan adanya berbagai rentang pilihan yang lebih besar seperti pola konsumsi, gaya hidup, dan dinamika identitas. Hal tersebutlah yang dapat menyebabkan adanya kesenjangan baru.